Halo, selamat datang lagi di pembahasan kita. Halo. Hari ini kita mau gali lagi nih buku The Rules of Management dari Richard Templer. Isinya kan aturan-aturan nggak tertulis ya buat jadi manajer oke. Betul, panduan praktis banget. Nah, fokus kita sekarang ini soal satu aturan yang penting banget dan muncul 2 kali malah. Menetapkan target yang beneran realistis. Bukan cuma realistis biasa ya, tapi benaran realistis. Ya, baik buat tim, itu aturan 3, maupun buat diri sendiri di aturan 47. Jadi, misi kita nih pengen bongkar kenapa sih target yang, membumi gitu. Yang kelihatannya biasa aja. Nah, itu seringkali lebih ampuh daripada target yang wah banget, tapi cuma buat mungkin pamer ke atasan gitu. Oke, menarik nih. Mari kita bedah. Siap, kita mulai dari aturan 3 ya. Menetapkan target realistis buat tim. Kenapa sih Templer ini kayaknya ngotot banget soal realistis sampai nentang ide yang populer itu loh? Yang soal stretch goals itu ya, target yang ambisius buat meregangkan kemampuan tim. Iya, betul. Kan katanya bagus tuh buat nunjukin ambisi ke bos atau ke dewan direksi. Nah, ini dia argumennya Templer. Menurut dia, atasan atau direksi yang pinter itu, ya mereka nggak gampang dibohongi lah. Mereka bisa lihat kok kalau target itu cuma akal-akalan aja. Oh, jadi bisa ketahuan ya? Bisa jadi, tapi bukan cuma soal biar nggak ketahuan aja. Yang lebih krusial itu dampaknya ke tim. Dampak ke timnya gimana? Target yang beneran realistis itu, menurut buku ini, justru jadi kunci motivasi. Tim jadi ngerasa, wah, ini bisa kita capai nih. Jadi ada rasa menang gitu ya? Betul, atmosfernya jadi positif. Dan dari situ malah bisa muncul kreativitas buat cari cara capai target, bahkan mungkin melampauinya sedikit. Oke, jadi bukan malah bikin malas karena targetnya biasa aja. Justru sebaliknya, kalau target dari awal udah nggak masuk akal, itu bisa langsung bikin semangat drop. Bikin orang mikir, nggak mungkin. Terus malah cari jalan pintas atau kerja asal-asalan. Masuk akal banget. Jadi ini soal bangun momentum positif ya? Tepat. Ini bukan soal kelihatan hebat di depan atasan, tapi soal kerjaan beres dengan baik dan yang penting, berkelanjutan. Oke, tapi gimana dong kalau situasinya kita dipaksa nih sama atasan? Dikasih target yang kita tahu nggak realistis. Nah, ini menarik. Buku ini ngasih saran praktis. Gimana tuh sarannya? Jangan langsung nolak gitu. Iya, jangan langsung frontal nolak atau debat kusir. Templer bilang, kata kuncinya, terus kembalikan masalah itu kepada atasan Anda. Maksudnya gimana tuh kembalikan masalahnya? Jadi kita ajukan pertanyaan yang konstruktif. Misalnya, oke Pak Bu, targetnya segini ya. Nah, menurut Bapak Ibu, dengan sumber daya kita yang sekarang sama waktu yang ada, kira-kira cara terbaik capainya gimana ya? Apa ada prioritas lain yang mungkin bisa kita geser dulu? Oh, jadi ngajak mikir bareng soal caranya, bukan cuma nolak targetnya. Pinter juga ya? Betul. Sambil kita tanya gimana caranya, kita juga siapin data. Data pendukung. Iya, data pendukung buat target alternatif yang kita usulkan yang kita anggap lebih realistis. Bisa data kinerja tim periode lalu, data kapasitas kita sekarang, apa aja yang relevan. Oke. Jadi kalaupun targetnya nggak berubah, setidaknya kita udah... Kita udah kelola ekspektasi dan nunjukin kita mikir strategis. Sip. Strategi komunikasi ke atas yang efektif ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal realistis sama ekspektasi dari luar, ini nyambung banget ya sama cara kita ngelola ekspektasi ke dalam diri sendiri. Iya, betul. Ini bawa kita ke aturan 47 soal target pribadi. Itu dia. Di aturan itu kan dibilang, banding-bandingin diri sama orang lain itu permainan orang bodoh. Kenapa gitu ya? Kok kayaknya, dalam banget istilahnya. Iya, agak nyelekit ya. Tapi maksudnya bagus kok. Karena perbandingan itu seringkali nggak adil dan nggak akurat. Nggak adil gimana maksudnya? Di buku ada cerita bagus tuh. Soal pengendara motor yang lagi berhenti di lampu merah. Dia liatin motor di sebelahnya. Wah, keren banget, detailnya gini gitu. Motor dia sendiri jadi kelihatan jelek. Terus? Pas dia perhatiin lagi, ternyata motor di sebelahnya itu modelnya sama persis sama motor dia. Hah? Serius? Iya, ini nunjukin betapa gampangnya persepsi kita itu bias. Kita jadi ngerasa kurang, ngerasa iri, padahal dasarnya nggak ada. Wah, kena banget itu sih. Kita sering gitu ya, bandingin highlight orang lain. Sama behind the scenes kita sendiri yang lagi berantakan mungkin. Betul.
Jadi apa dong ukuran pembanding yang lebih sehat menurut Templar? Fokusnya harus ke dalam, ke perjalanan kita sendiri. Buku ini nyaranin beberapa tolok ukur. Apa aja tuh? Pertama, bandingin kinerja kamu sekarang sama kinerja kamu tahun lalu. Ada kemajuan nggak? Oke, lihat progres setahun. Kedua, lihat lebih jauh lagi. Bandingin sama 5 tahun lalu. Biasanya perubahannya lebih kelihatan kan? Iya juga ya. Terus? Ketiga, ukur aja pencapaian kamu sama target pribadi yang udah kamu buat sebelumnya. Udah sesuai belum? Jadi lawan diri sendiri di masa lalu ya? Bisa dibilang gitu. Dan keempat, evaluasi lagi. Apakah kamu masih on track sama rencana jangka panjang kamu? Fokusnya bener-bener ke internal ya. Betul. Ini bantu kita biar nggak nyalahin diri sendiri buat hal-hal yang ya emang di luar kendali kita. Kayak contoh Templar sendiri. Dia cerita soal olahraga, dia ngerasa tertantang secara genetik lah istilahnya. Oke, jadi ya terima aja realitanya gitu ya. Iya, terima realita, terus fokus ke kemajuan personal yang bisa kita usahakan. Jadi intinya balik lagi ke realisme ya, baik buat tim maupun buat diri sendiri. Menetapkan ekspektasi yang masuk akal itu kuncinya, biar ada kemajuan nyata dan nggak stres sendiri. Tepat sekali. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Mungkin kalau kita tarik kesimpulan besarnya ya, menetapkan target yang beneran realistis itu, ini bukan berarti kita jadi nggak ambisius atau main aman loh. Oh, bukan gitu ya. Bukan, justru ini tuh fondasi buat kinerja dan ini penting, kesejahteraan yang berkelanjutan, jangka panjang. Kesejahteraan. Maksudnya biar nggak gampang burn out gitu. Persis. Ini beda banget sama budaya hustle yang kadang nggak sehat itu, yang dorong kita lewatin batas terus-terusan sampai akhirnya ya capek, lelah mental. Iya ya. Target realistis itu kan bangun kepercayaan diri tim, bikin ada momen-momen sukses kecil yang bisa dirayain, itu memotivasi banget. Buat diri sendiri, ya ini jaga kewarasan kita lah, biar fokusnya ke pertumbuhan jangka panjang, bukan cuma kejar setoran jangka pendek. Oke, jelas banget. Jadi, pelajaran penting dari obrolan kita kali ini, target yang beneran realistis itu strategi cerdas. Titik. Setuju. Ini cara kita ngelola ekspektasi, motivasi orang lain, dan diri sendiri secara efektif, dan pastiin ada kemajuan yang solid. Tanpa perlu ada drama, banding-bandingin, atau stres yang nggak perlu. Betul banget. Dan mungkin ya, ini bisa jadi satu pertanyaan buat Anda renungkan lagi nih. Apa tuh? Di luar soal target nih ya, gimana caranya prinsip penilaian yang realistis ini, baik itu nilai situasi atau nilai diri sendiri, bisa Anda terapin di area lain? Oh, contohnya... Ya, mungkin pas Anda evaluasi skill Anda sendiri, atau cara Anda ngatur waktu, atau bahkan pas menilai dinamika hubungan di tempat kerja. Gimana kita bisa lebih realistis di situ? Menarik. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya? Iya, silakan direnungkan.